Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Mary Christina dengan NIM 2501060493. Saya bertugas di SMK Swasta Eka Prasetya Medan. Saya adalah mahasiswi PPG Batch 3 dengan bidang studi pendidikan agama Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan mempraktekkan uji kinerja untuk memenuhi persyaratan UKIN dalam jabatan di kelas 10 SMK dengan materi menjadi dewasa dalam segala aspek. Selamat menyaksikan. Shalom anak-anak. Apa kabarnya? Sehat, Bu. Keren ya. Baiklah. Tengok perhatikan dulu kelas kita. Udah bersih kelasnya, nak? Sudah, Bu. Dirinya sudah bersih, nak? Sudah, Bu. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita memuji Tuhan dulu ya, nak. Iya, Bu. Silakan yang bertugas hari ini. Selamat pagi teman-teman. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita menunjukkan dengan ujian Mau Cinta Yesus 1 dan 3 ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita Bapak, kami tunjukkan kami dalam pikiran kami supaya engkau akan mendapat oleh Ibu. Makasih berkat dalam nama Tuhan Yesus supaya berdoa dan memberikan syukur kepada kita. Ibu absen dulu ya, nak. Ya, Bu. Melvin, Hadir, Bu. Diana, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Wati, Hadir, Bu. Novarius, Elis, Hadir, Bu. Joy, Hadir, Bu. Ica, Hadir, Bu. Sekius, Fitri, Hadir, Bu. Julia, Hadir, Bu. Rosa, Revi, Petrus, Aurel, Hadir, Bu. Ropati, Charles, Revina, Messi, Hadir, Bu. Novelia. Hadir, Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita akan belajar. Ada yang minggu kemarin pelajaran kita, ada yang masih ingat? Saya Bu, silakan Messi. Itu tentang penjelasan, Bu. Dewasa adalah tidak bersifat anak-anak bisa bertanggung jawab atas diri sendiri. Dia sudah katakan dalam aspek itu, aspek fisik, yang kedua aspek intelektual, yang ketiga aspek
emosional, yang keempat aspek moral, yang terakhir aspek spiritual. Pandai sekali Messi, terima kasih ya nak. Baiklah, kita akan masuk ke materi. Sebelum ke materi, materi kita hari ini yaitu mengenai kedewasaan. Ada 6 aspek kedewasaan. Tetapi pada hari ini kita akan bahas hanya 3 aspek saja, yaitu aspek fisik, aspek kedewasaan dalam aspek intelektual, dan kedewasaan dalam aspek emosional. Sebelum saya jelaskan materi, kita akan melihat dari tujuan pembelajaran. Baiklah, atau dibaca ya nak. Yuk, kita tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan kedewasaan dalam aspek perkembangan. 2. Memahami pentingnya menjadi dewasa dan meningkat aspek perkembangan. 3. Menganalisis hubungan diri dalam 3 aspek perkembangan. 4. Memiliki perilaku kira-kira menunjukkan kedewasaan. 5. Memiliki rencana untuk bertumbuh menjadi semakin dewasa. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau bertanya dulu. Mengapa kita harus tahu perkembangan kedewasaan setiap aspek dalam diri kita? Mengapa kita harus berkembang begitu? Ada yang menjawab? Saya pun Silakan Fitri. Supaya kita tahu apakah kita itu sudah dewasa dalam beberapa aspek, yaitu aspek fisik, aspek intelektual, aspek emosi, aspek sosial, aspek moral, dan aspek spiritual. Iya, pandai sekali Fitri ya. Silakan duduk. Terima kasih ya nak. Yuk, kita akan melihat. Saya akan menjelaskan 3 aspek. Yang pertama, perkembangan kedewasaan dalam aspek fisik. Tolong Wati, kamu bacakan yuk. A. Dewasa secara fisik. Dewasa secara fisik atau jasmani. Aspek ini mencakup perubahan fisik yang terjadi seiring bertambahnya usia. Selama masa dewasa, tubuh mengalami transformasi seperti pertumbuhan tinggi badan, berat badan yang seimbang, dan perkembangan organ reproduksi. Proses pubertas juga menandai tahap ini dengan produksi sperma pada pria dan sel telur pada wanita. Untuk mendukung perkembangan fisik yang optimal, perlu menjaga fisik dan asupan gizi. Ya, terima kasih buat Wati. Jadi, ciri-ciri perkembangan fisik seseorang pendewasa yaitu tinggi tubuhnya bertambah, berat badannya bertambah, yaitu kemudian suara kita itu berubah, dan juga kalau sama wanita itu ada pertumbuhan kematangan alat reproduksi. Oke, baiklah nak. Ada yang mau bertanya apa sudah paham di sini? Sudah. Yuk, kita akan melihat perkembangan kedewasaan dalam aspek kedua, yaitu aspek apa nak? Aspek intelektual. Ayo, bisa minta tolong Sekius bacakan. Yuk. B. Dewasa dalam aspek intelektual. Dewasa secara intelektual atau kognitif. 1. Dewasa secara intelektual berarti memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis, menganalisis situasi rumit, dan memecahkan masalah dengan bijaksana. Yang kedua, pada tahapan ini kemampuan berpikir kritis dan analitis yang berkembang memungkinkan individu untuk mengatasi tantangan yang kompleks dalam kehidupan. Yang ketiga, memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap informasi dan kemampuan membuat keputusan berdasarkan pemikiran yang rasional menjadi ciri penting dari kedewasaan intelektual. Terima kasih Sekius. Saya menjelaskan
pertumbuhan perkembangan kedewasaan di dalam aspek intelektual. Bagaimana ciri-cirinya, Bu? Seseorang yang sudah dewasa dalam aspek intelektual, dia selalu berpikir positif. Kemudian dia dapat memecahkan masalah dengan mudah. Dia selalu berpikir kritis, inovatif, dan dia selalu berpikir kreatif. Sampai sini paham nggak? Kita akan masuk perkembangan aspek dalam emosional. Kita akan melihat ya perkembangan kedewasaan dalam aspek emosional. Saya minta tolong satu orang yang bacakan materi kita. Silakan Novelia. C. Dewasa dalam aspek emosional. Satu orang yang dewasa secara emosional mungkin akan lebih tenang karena bisa meredam amarahnya. Dua orang dewasa secara emosional memiliki kemampuan untuk berempati, yaitu memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Tiga, tidak ragu untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka paham bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan tidak takut menghadapi konsekuensi tersebut. Empat, konflik adalah bagian alami dari kehidupan, dan orang yang dewasa secara emosional tahu bagaimana cara menyelesaikannya dengan baik. Mereka tidak lari dari masalah, tapi juga tidak memperpanjang konflik tanpa alasan. Salah satu contohnya adalah saat terjadi perbedaan pendapat dengan teman, Anda akan mencoba menyelesaikannya dengan berdiskusi daripada langsung menjauh. Bila dibandingkan dengan orang yang belum dewasa, konflik sering kali dihindari atau justru diperburuk dengan drama tambahan. Ya, itulah materi kedewasaan tentang dewasa dalam aspek emosional. Bu, gimana ciri-ciri orang yang dewasa dalam aspek emosional, Bu? Yang pertama, dia orangnya dapat mengkontrol emosi. Yang kedua, dia tidak suka marah-marah. Dia tidak bersedih secara berlebihan. Kemudian, dia tidak gampang tersinggung. Dia tidak gampang terprovokasi. Sampai sini ada yang semua paham? Kalau nggak paham, tanya ya, Nak. Iya, Bu. Baiklah, dari ketiga aspek perkembangan kedewasaan yang saya jelaskan, apakah ada yang mau bertanya tentang materi kita? Iya, silakan, John. Bagaimana orang yang suka marah-marah? Apakah mereka sudah dewasa secara emosional? Bagus sekali pertanyaanmu, Nak. Pintar sekali kamu ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Joy. Bu, bagaimana dengan orang yang suka marah-marah, tensinya naik-naik tinggi terus, tidak bisa terkontrol emosinya? Jadi, Nak, jika ada orang yang suka marah-marah, gampang terprovokasi, maka dia dikategorikan belum dewasa dalam aspek emosional. Ya, apa sampai sini? Sudah paham? Kalau ada yang nggak ngerti tentang materi, bisa ditanyakan kembali sama Ibu ya, Nak. Ya, Bu. Baiklah anak-anakku yang terkasih, hari ini kita mengerjakan kerja diskusi kelompok. Saya telah memberikan tugas sebagaimana kita biasa membagi kelompok. Sudah saya bagi sesuai dengan kelompok seperti dia biasa. Silakan dikerjakan. Dikerja. Silakan berdiskusi ya, Nak. Ya, Bu. Silakan dikerjakan dan didiskusikan, Nak.
Oke, baiklah, saya akan mempersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Silakan. Selamat pagi semuanya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul perkembangan kedewasaan dalam aspek fisik. Perkembangan kedewasaan dalam aspek fisik adalah proses perubahan tubuh yang terjadi secara alami seiring bertambahnya usia seseorang, terutama saat masa pubertas. Contoh ciri-ciri fisik yaitu pertumbuhan tinggi dan berat badan, yang kedua perubahan suara, dan yang ketiga perubahan bentuk tubuh yang menyerupai orang dewasa. Contoh orang yang sudah dewasa yaitu seseorang yang tubuhnya telah mencapai puncak pertumbuhan dan perkembangan. Contoh tubuh yang sudah tidak bertambah tinggi dan organ-organ tubuh lainnya telah berkembang sepenuhnya. Kesimpulan dari materi kami yaitu perkembangan secara fisik adalah proses alami yang harus diterima seseorang dan dipahami. Sekian dari presentasi kami. Kalian akan sesi pertanyaan jika ada yang bertanya. Silakan. Saya. Kita akan membicarakan tentang fisik. Saya mau bertanya, bagaimana cara berfisik secara tunggal? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Pertama, yaitu dengan cara mengenai kondisi dimulai dari secukupnya. Sudah, Nak? Sudah, Nak? Baik, kami akan menutup presentasi kami. Demikian dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Terima kasih, Nak. Baiklah. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Kemudian, ada yang memberikan pendapatnya bagaimana pelajaran kita hari ini? Saya Bu. Silakan, Diana. Saya sangat senang dalam materi ini. Kalau bisa diperbanyak lagi. Iya, bagus sekali ya. Pintar sekali Diana. Terima kasih ya, Nak. Iya. Kemudian kita telah selesai membahas materi kita pada hari ini. Apakah ada yang menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Silakan Novelia. Kesimpulan pelajaran hari ini yaitu 1. Perkembangan dewasa dalam aspek fisik, yaitu 1. Tinggi tubuh bertambah, berat tubuh bertambah, menstruasi pada wanita, perubahan suara pada wanita dan pria. Kedua, perkembangan dewasa dalam aspek intelektual atau pemikiran. 1. Ia memiliki pemikiran positif. 2. Selalu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Ketiga, ia dapat memecahkan masalah dengan mudah. Yang ketiga, ada perkembangan dewasa dalam aspek emosional atau disebut dengan emosi. 1. Ia tidak suka marah. Kedua, ia dapat mengontrol emosinya. Ketiga, ia memiliki karakter penyabar. Pintar sekali Novelia. Terima kasih ya, Nak. Ya, beritahu sama Novelia. Baiklah anak-anak yang terkasih, pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih buat pengertiannya, dan saya rasa kalau ada yang
Yang nggak ngerti tolong ditanyakan ya nak. Minggu depan pelajaran kita akan membahas, itu kan ada perkembangan kedewasaan, ada 6 aspek. Tetapi pada hari ini kita membahas hanya 3 aspek saja, yaitu kedewasaan dalam aspek fisik, kedewasaan dalam aspek intelektual, kedewasaan dalam aspek emosional. Minggu depan kita akan membahas, yaitu materi kita minggu depan, kita akan mempelajari 3 materi lagi. Yang pertama, yang keempat, materi kedewasaan dalam aspek sosial. Yang kelima, kedewasaan dalam aspek moral. Yang keenam, kedewasaan dalam aspek spiritual. Sudah paham anak-anak yang terkasih? Ya, saya mengasihi kalian ya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Yuk, yang pelayanan hari ini. Ya, silakan. Yang doa. Ya. Silakan Messi, kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Messi, silakan duduk nak. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Saya mengasihi kalian. Kalau ada yang kurang paham, ditanya. Ya. Apa minggu depan pelajaran kita nak? Yang pertama dalam aspek kita akan bahas dalam aspek sosial. Kita akan bahas dalam aspek moral. Kemudian kita akan bahas dalam next pelajaran kita dalam aspek spiritual. Terima kasih anak-anak yang terkasih. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.